materi pertemuan awal ya. Baik, saya lanjutkan. Mengingat kita bicara sebelumnya adalah tentang sistem. Jadi soal sistem itu adalah yang terkait satu sama lain elemen dalamnya. Alhamdulillah, si lampu mati. Kita bisa lanjutkan dengan menggunakan akses broadband saya. Lampunya sudah menyala. Saya bisa cas dulu. Oke. Kita tunggu akses internet broadband-nya supaya aktif. Jadi sistem ada kaitannya tentang bagaimana suatu proses itu bisa diselesaikan dengan mempertimbangkan seluruhan elemen yang bekerja sama satu sama lain, yang mengkait dan memberi manfaat yang optimal terhadap kegiatan yang berjalan. Nah, manfaat apa yang harus kita pikirkan di sini, dan seperti apa yang kita mesti ubah dalam suatu sistem menjadi outcome yang sesuai dengan yang diharapkan. Sini kita menghadapi beberapa kendala dan tentunya ada kaitan tentang bagaimana semua yang berjalan saat ini bisa dieksekusi dengan optimal mungkin. Kondisi yang berjalan saat ini, mestinya kita punya suatu panduan mendasar untuk bisa menilai sejauh mana kondisi terakhir yang sedang berjalan tersebut sudah pantau dan sudah dinilai. Nah, menariknya adalah setiap proses dari sistem yang berjalan, saya pindah dulu ke broadband. Oke, berhasil. Saya matikan hotspot. Ya, kembali ke masalah yang kita bahas tadi. Kalau umpamanya sudah ada target dan dalam pelaksanaan yang tadi kita bicara adalah konteks sisteman, itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau umpamanya kita selalu berpikiran bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya memiliki suatu kontribusi terhadap pencapaian target, kita mesti buat lebih rinci apa yang dimaksud dengan kontribusi ini, seberapa besar. Nah, ketika eksekusi memang sudah diputuskan untuk dijalankan, maka yang menjadi pertimbangan kita adalah kesesuaian terhadap target tadi itu tidak akan kita capai kalau tidak dikelola dengan sebaik mungkin. Jadi fungsi untuk memandu, memastikan bahwa pencapaian tadi sesuai dengan target adalah bagian yang tidak terlepas dalam suatu proses. Di sini sistem juga harus bertindak gitu. Jadi memahami sistem juga mesti mengerti bahwa ada yang mengatur sistem itu berjalan. Bukan lantas diasumsikan bisa berjalan sendiri tanpa ada keterlibatan manajemen, ya, atau manajemen bisa melakukan hal lain di luar sistem. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Jadi pengukuran itu terjadi kalau ada suatu pola keteraturan atau tata kelola yang jelas. Peraturan tata kelola jelas yang ini yang mesti harus kita pertimbangkan seperti apa
Jadi jangan kita asal mengatakan bahwa ada sistem yang berjalan sendiri tanpa ada keterlibatan manajemen. Ini salah, salah kaprah namanya ya, tidak benar. Ya ada yang memiliki keberadaan dari proses itu. Ya kepemilikan, sifat kepemilikan itu berarti harus ada yang bertanggung jawab. Nah, fungsi dari manajemen ini untuk mengatur hierarki dari pertanggungjawaban tadi, sehingga tahu apa yang mesti harus dilaksanakan dalam setiap unitnya dan setiap prosesnya. Menariknya sekarang, kalau kita ingin melakukan eksekusi, kita membutuhkan manajemen. Nah, untuk apa kita melakukannya berulang kali dan terus-menerus sampai selesai mencapai suatu target? Setelah itu apa? Apa yang kemudian kita ingin capai setelah kita bisa ukur dan ketahui ini berhasil atau tidak dan sebagainya. Semua bisa dengar suara saya ya? Apakah ada yang tidak mendengar suara saya? Bisa Pak. Ya baik. Saya baru pindah ke broadband fiber. Saya tadi ke operator, dari operator ke operator seluler ke broadband fiber optik. Kalau tadi kita beracuan bahwa melakukan sesuatu harus diatur, maka sekarang yang diatur ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak tahu bagaimana cara melakukan pengukuran. Nah, sistem pengukuran ini juga berlaku dalam sistem yang nanti kalian akan buat dalam rancang sebagai seorang lulusan yang belajar sistem informasi. Jadi kalau ada proses di sana sudah jelas tadi kan, ketika akan melakukan satu, ada tindakan. Dan kemudian tindakan suatu yang ada ini harus bisa dikelola, harus ada yang jelas bertanggung jawab di sana, ya. Dan yang dikelola tersebut tidak bisa melakukan tugasnya kalau tidak jelas apa cara mengukur keberhasilannya, cara mengukur apa yang ingin dicapai. Nah ini menarik, karena sesungguhnya yang menjadi perdebatan adalah cara pengukurannya, atau untuk seperti apa mengukurnya ini. Dikatakan berhasil itu wujudnya seperti apa? Apakah berupa, kalau bagian penjualan ya, tercapainya target pencapaian penjualan dalam jumlah tertentu, kuantitas tertentu, persentase tertentu, apa gitu ya. Ini yang menjadi diskusi ketika kita bicara dalam proses juga. Jadi proses itu bukan hanya sekedar memahami bagaimana urutan dari aktivitas, tapi yang penting untuk apa setelah kita mengelola memanage tersebut, yaitu kita mengukurnya sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki. Untuk apa terus-menerus diperbaiki, Pak? Ya, sungguhnya yang menjadi diskusi ini justru yang ingin kita perbaiki itu ada kaitannya kerja pengelolaan tadi. Kalau kita ingin perbaiki tanpa ada keterlibatan manajemen, dan untuk apa kita mencapai target itu jadi suatu hal yang kita pedulikan ketika mengelola, maka tentu saja kita mesti harus siapkan prasarananya, orang yang akan dilibatkan, termasuk infrastruktur, alat, ya, aset lain yang penting yang perlu ada, gitu ya. Dan seringkali kita harus punya suatu hal yang kita menjaga agar pelaksanaan itu tidak terganggu, ya, karena terbatasnya sumber daya. Taunya dari mana? Ya pahami setiap prosesnya. Apa yang disebut terganggu itu karena ada bagian proses itu tidak berjalan dengan baik. Ada macet, ada yang terhenti, ada yang terhambat makin lama karena sumber daya tidak ada. Ini harus ketahui benar. Kita tidak pernah bisa memahaminya kalau tidak punya petanya, tidak punya modelnya dari seluruh proses yang berjalan. Yang menariknya adalah kecenderungan bahwa kita tidak pernah memanfaatkan pemahaman yang barusan saya katakan tadi, itu menjadi bagian dari rutinitas yang mesti harus dilakukan. Jadi lemahnya kita ini justru banyak terjadi karena manajemennya yang tidak melakukan tugas seharusnya, yaitu menerapkan suatu proses governance, tata kelola proses yang baik, ya. Karena seringkali sudah di tipologi menjadi manajer atau manajemen, mereka itu hanya bisa menyuruh, memerintah sesuatu, melakukan sesuatu, tapi tidak bisa diukur.
Ya, pencapaian dari apa yang barusan diminta lakukan itu untuk apa? Pencapaiannya apa? Kontribusi terhadap target apa? Tidak bisa diukur. Akibatnya semua yang dilakukan dalam proses itu tidak beraturan dan tidak mencapai yang seperti diharapkan. Nah, ketakutan inilah yang kemudian kita mesti harus perjelas supaya tidak terulang lagi. Ini menyangkut bagaimana cara kita berpikir kesisteman tadi. Segala sesuatu yang terkait dengan elemen untuk bisa mencapai tujuan dalam kerja bersama ini, itu tidak membutuhkan suatu penanganan yang memang ekstra ekstra effortnya. Mana ada orang yang berhasil tanpa melakukan extra effort atau effort yang lebih. Semua orang yang berhasil akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya, lebih dari yang lain. Yang berhasil ini dari mana? Menangkan persaingan, lebih baik dari pesaing. Berarti kan harus melakukan sesuatu yang pesaing tidak lakukan. Jadi extra effort. Di mana kita dapatkan ini? Pendekatannya pasti bukan selain leadership itu muncul ada, selain kepercayaan itu sudah dilekatkan dalam kesepakatan, justru yang mesti harus dijaga dan ditingkatkan adalah komitmen. Komitmen untuk bisa melingkupi semuanya, komitmen untuk bisa mengetahui bagaimana cara pencapaian dari suatu proses itu dilakukan. Nah, Michael Porter saya tertarik sekali menjelaskan bagaimana manfaat dari setiap proses itu bisa terus dikembangkan dari satu awal ketika memperoleh bahan baku menjadi suatu produk dan kemudian dijual dan akhirnya customer kita layani after sales-nya itu layanannya servisnya, dan kemudian setelah kita melakukan itu kita mendapatkan suatu margin yang diperoleh dari keuntungan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Margin ini yang kita harapkan untuk bisa tumbuh. Dan margin ini tidak bisa hanya melakukan primary activity sendirian, karena primary ini tidak bisa dilakukan dengan baik kalau tanpa dukungan aktivitas pendukung. Nah, ini maksud dari gambar itu ya. Aktivitas pendukung itu terdiri dari infrastruktur, perusahaan, aset, bangunan, pabrik, mesin, semuanya ya. Dan juga orang-orang yang terlibat dalamnya. Jadi kita atur wewenangnya, tanggung jawabnya, tiap orang yang terlibat dalam kegiatan, dalam proses yang dijalankan. Kemudian apa? Teknologi. Teknologi tidak bisa terlepas dari bagaimana menjalankan proses, karena setiap melakukan proses juga melakukan pelibatan teknologi untuk memudahkannya, untuk melaksanakannya menjadi lebih baik. Sini esensinya. Jadi tolak ukur dari yang sebelumnya bertambahnya nilai itu sebenarnya sudah disinggung oleh Porter ya, yang menjadi acuan kita menyusun value chain ini, generic value chain, bahwa ada teknologi yang dilibatkan dalam setiap proses. Dan itu mendukung suatu kesiapan dari suatu tim yang mengetahui bagaimana mengakuisisi semua bahan yang kita perlukan untuk menjalankan kegiatan ini. Procurement itu fungsinya itu menyiapkan semua yang diperlukan untuk aktivitas. Ya, nanti akan kerjasama dengan teknologinya, kerjasama dengan penyediaan SDM-nya, bagaimana mengolah SDM-nya. Nanti kalau sudah dapat SDM yang bagus, tersebut ya, itu mulai proses procurement, kemudian diserahkan pada human resource management juga untuk menghandle karirnya, gajinya, dan promosinya, dan sebagainya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ternyata sudah diceritakan secara simpel dalam bentuk gambar ini ya, kombinasi gambarnya oleh Porter. Dia munculkan generic value chain yang sebenarnya ini adalah penggambaran proses di level 0, level awal, level yang paling atas, high level ini, ya. Dan di situ yang kemudian ini sudah selesai untuk apa?